Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kurang juga kadang bisa ini, tapi juga ini nggak ideal. Jadi ada kesenjangan di sana, karena nggak semuanya sama, ya nggak semuanya sama. Dan kemudian endurance juga ada kecurangan, banyak sekali kecurangan. Pas di tes detak jantung, heart rate, ya, oh ternyata ada dokternya curang atau pengawasnya curang, dinaikkan ini jadi 70, dinaikkan jadi 78. Padahal 2 menit yang lalu ini hanya contoh 54, hanya 46, hanya 47. Ini kok tahu-tahu bisa naik, diskualifikasi. Nah, terus habis itu kontes, ya. Dan kita bahas tentang muka kuda, ya, bukan mukanya orang, ya. Ya, muka kuda. Kontes pun ada kecurangan. Jadi muka kuda Arab itu luar biasa, dikerii depannya, terus habis itu diminyai, matanya itu dikasih celak biar kelihatan, kemudian diminyai biar glowing lah bahasanya, ya, biar glowing, baru kemudian kalau sudah cantik semua, cakep, baru dikeluarkan. Nah, itu sampai seperti itu. Jadi kelihatannya kan mukanya cantik, cuman kalau sudah make upnya sudah hilang, ya sudah, ternyata ininya hilang, celaknya ini ternyata nggak sebegitu pekat, ya, ketika dia dicelai, seperti itu. Atau mengkilatnya nggak, glowingnya nggak sebegitu glowing ketika dia dicelai, ya. Maka kenapa kok saya sebutkan pacu itu yang paling fair, ya karena jelas, karena paling jelas. Antum keluarnya tahu, ya, keluarnya bersama-sama tahu, dan kemudian masuk finishnya juga sama-sama tahu, dilihat, ya. Dan pengukurannya juga sudah disepakati, sama-sama tinggi, sama-sama ini sudah sepakat, ya. Jadi bisa dibilang kecurangannya yang paling sedikit itu dipacu, ya. Karena ya sebenarnya ya kaum muslimin ini kalau bisa menguasai pacu luar biasa. Kalau Rasulullah sendiri juga pernah ikut pacuan, ya, maka dia minimal nanti bertahap lah, ada pacuan yang sudah sudah di idmar, yang sudah diterapi, dan ada yang belum diterapi. Nah, ikhwati fillah azan wa jazakumullah, itu ya untuk fadilah. Nah, terus nama dan kemudian istilah nanti bisa dibaca sendiri, ya. Istilah itu istilah pepatah Arab lah, ya, pepatah Arab. Ini kita belum masuk ke teknik, ya, belum sejarah juga, ya, nggak habis gitu. Ya, belum hukumnya juga, masya Allah. Padahal hukum itu paling penting nanti, ya. Jadi istilah-istilah itu istilah yang luar biasa karena muncul dari ulama-ulama Islam, ya. Al-khailu tajri ala masawiha, ya, kuda itu walaupun dia banyak celahnya tapi dia tetap akan nurut, ya, dia tetap akan mau melayani majikannya, ya. Itu salah satu bentuk bahasa yang cukup bagus. Jadi bahasanya kalau sekarang itu diibaratkan oleh manusia yang walaupun dia banyak celahnya, dia banyak salahnya, cuman berusaha untuk baik sama orang, berusaha untuk terus, ya, melakukan amal soleh, kebaikan, sholat, ya, walaupun dia sendiri nggak bisa lepas dari maksiat lah, ya, ya, nggak bisa lepas dari cacatnya. Jadi itu istilah-istilah yang baik, istilah-istilah yang seharusnya orang kuda hafal, gitu aja. Seharusnya orang kuda hafal. Orang-orang Arab gampang hafalnya. Tapi kalau orang Indonesia kan hadis ya orang hafal, kan? Itu maksudnya, apalagi peribahasa kayak gitu. Kalau kita kan inilah, sedia payung sebelum hujan, gitu saja kan, itu peribahasa. Nah, kalau itu peribahasa Arab. Ajra'u minal khail, asra'u minal khail. Terus fi likulli jawatin kabwah wa likulli alimin hafwah, seperti itu, ya. Setiap orang alim itu pasti pernah terpeleset. Wong alim sak pinter-pinternya orang, ya, sepinter-pinternya ustadz alim, ya, pasti ya kadang pernah salah ngomongnya, kadang pernah tergelincir. Jadi ya wajar, karena kuda pun yang punya 4 kaki pernah kepleset juga, gitu, ya. Jadi seperti itu, peribahasa yang bagus lah, ya, ya. Dan kemudian selanjutnya kita bahas sejarah dan kemudian hukum, kemudian kita akhiri saja. Tamam, ikhwati fillah azan wa jazakumullah, berbicara tentang sejarah, ya. Tentang sejarah ini sebenarnya kuda ada yang mengatakan
bukan bukan makhluk atau hewan yang sebagaimana hewan yang lain yang tersebar di seluruh dunia, enggak. Jadi kalau kita tahu kan mungkin semut ya, semut di Indonesia ada, di Arab ada, di Amerika ada. Ya, itu kan semut. Ya, kecuali semutnya Nabi Sulaiman. Semutnya Nabi Sulaiman itu kalau antum baca tafsirnya itu dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan sampai namanya tahu dan nama bapaknya tahu, disebutkan di situ. Bapaknya semut tahu. Ya, sampai dikatakan gedenya dahulu seserigala. Ya, karena di zaman Nabi Sulaiman gitu. Jadi ketika mau lewat, semutnya yang waktu itu yang segede serigala itu sembunyi. Nah, mau lewat. Nah, kalau kuda beda. Kuda ini mungkin bisa diistilahkan kalau di Indonesia seperti anoa. Kalau anoa itu kan hanya hidup di mana? Kalimantan atau Sulawesi? Sulawesi ya. Hewan endemik. Sebenarnya hewan endemik sebenarnya karena dikatakan dalam kitab Hilyatul Fursan wa Syiarus Syuja'an karangannya Ibnu Hudail ketika itu wala najidu fi hadzal ard khailan ghairahu, dan kita tidak dapati kuda di muka bumi ini selain itu. Kudanya siapa? Kuda Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi ketika itu bapaknya Nabi Sulaiman, Nabi Daud alaihissalam itu senang kuda, punya mengumpulkan, saking senangnya kuda mengumpulkan sampai 1000 kuda, dikumpulkan 1000 kuda tersebut sampai Nabi Daud alaihissalam meninggal, wafat, dan diwariskan wawaritha Sulaiman, dan kemudian diwariskan kepada anak dari Nabi Daud yaitu Sulaiman. Ya, diwariskan ke Sulaiman berapa tadi? 1000 kuda. 1000 kuda. Karena ini warisan sudah diopeni betul-betul, sudah ini akhirnya 1000 kuda ini Nabi Sulaiman pengen bilang sama pengawalnya keluarkan satu persatu. 1000 Pak, keluarkan satu persatu, saya pengen lihat. Jadi pengen lihat, lari satu, ini tadi satu. Sempat sholat duhur dulu, kemudian duduk lagi, dan kemudian 1000 kuda lewat satu-satu dilihatkan lari-larinya sampai ternyata kuda yang ke-900 Nabi Sulaiman alaihissalam ini ingat bahwasanya dia belum sholat asar padahal matahari telah terbenam. Ya, maka dari situ setelahnya Nabi Sulaiman alaihissalam beristighfar banyak sekali, dan kemudian dikatakan dalam ayat rudduha alayya, bawa ke sini kuda-kuda tadi 900 ekor. 900 ekor tadi suruh bawa ke sini. Ada yang mengatakan fatafiqa masham bisuqi wal a'nam. Ya, Nabi Sulaiman ya, menyembelih mereka sebagai bentuk kurbah, sebagai bentuk kurbah itu pengorbanan atau sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, khusus Nabi ya. Khusus Nabi. Ada yang mengatakan satu tafsirnya seperti itu karena sudah melenakan dia dari sholat asar. Ya, ada yang mengatakan seperti itu, ada yang mengatakan enggak, hanya menghardik. Jadi hanya mengelus daerah anak itu leher dan kaki-kakinya. Jadi itu sunnahnya Nabi Sulaiman untuk mengelus-ngelus leher dan kakinya. Fatafiqa masham bisuqi wal a'naq, ya. Hanya dielus-elus dan sebagai bentuk penyesalannya. Ada yang mengatakan enggak, disembelih. Ya, disembelih semuanya 900. Hanya tersisa 100 kuda, dan dari 100 kuda inilah yang nanti tersebar di seluruh dunia. Ya. Nah, sempat tersebar sampai nanti Nabi Sulaiman ini menikah dengan Ratu Bilqis. Ratu Bilqis ini ratu dari Yaman. Dikatakan dalam satu tafsirnya, Ratu Bilqis ini kana ahadu abawaihi minal jin. Jadi salah satu dari orang tuanya dari jin. Ada yang mengatakan seperti itu karena dahulu bapaknya ini seorang raja, tapi ternyata nggak ada yang mampu untuk menikahi raja ini. Karena ini raja, ini nggak cocok, ini nggak cocok, ini nggak cocok. Karpe angel, misalnya seperti itu. Akhirnya mungkin yang cocok jin. Akhirnya didatangkan jin, ya, ratu jin juga, dan menikah. Itu salah satu riwayat seperti itu. Nah, itu juga dikatakan karena kok bisa ya pernikahan dari jin dan manusia bisa menghasilkan anak. Wallahu taala alam. Ya Allah taala alam.
Karena dikatakan juga burduan kuda bukan Arab ini, ada yang mengatakan juga dalam satu riwayat kitabnya Abu Bakar Al-Baitari Kashifu Wahmil Wail, itu juga dikatakan burduan kuda-kuda yang gede, kuda-kuda trokbet itu bukan asli kuda. Karena dahulu kalau tidak salah Namrud atau Fir'aun mengawinkan kuda Arab asli dengan sapi dan jadi. Nah, itu di kitab loh ya. Saya nggak ngomong asal ya, cuman di kitab disebutkan seperti itu. Nah, kalau antum mau nyoba silakan. Ya. Kalau alam jadi atau enggak, cuman dikatakan di situ jadi. Tapi saya sempat tanya sama Syekh dari Madinah, enggak. Itu hanya kinayah saja. Jadi kuda-kuda yang besar itu dikinayahkan seperti sapi. Jadi dia seakan-akan kuda yang besar dan kemudian dikawinkan dengan kuda Arab dan kemudian jadilah kuda burduan, kuda bukan Arab. Tapi Allah Ta'ala alam mana yang sahih saya juga tidak paham ya. Jadi sekilas tadi kembali ke sejarah tadi, setelah menikah dengan Ratu Balkis maka kuda tersebut juga ikut menyebar ya, sampai nanti ada Sailul Arim. Sailul Arim itu banjir besar dari Yaman. Seluruh kuda yang ada di Jazirah Arab tenggelam dan mati, dan kemudian hanya tersisa 5 saja. Nah, ini yang saya katakan tadi, tersisa 5 saja. Yang pertama ya tadi Hamdaniyat, Soklawiyat, Kahilat, Abayat, Sautiyat dan itu. Padahal sebelumnya sudah sempat menyebar di mana-mana. Karena dahulu kuda, sejarah kuda ini setelah Nabi Sulaiman, begitu pula Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam adalah di mana kuda pertama dinaiki oleh beliau menjawab seruan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan Masjid Al-Haram. Ya, kuda-kuda itu ditundukkan untuk kita semuanya untuk melayani hambanya untuk beribadah. Itu penting. Jadi kalau digunakan untuk selain ibadah sebenarnya kita ini sudah nyalai. Karena dahulu ditundukkan, Allah itu mengatakan inni mu'tikuma kanz iddakhartuhu lakum. Ya, ini saya berikan kepada kalian berdua, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, sebuah harta karun yang belum aku berikan karena aku simpan hanya khusus untuk kalian berdua. Padahal Nabi Ismail itu waktu itu tidak tahu ya, maka diminta untuk naik ke Ajiyat. Ajiyat itu salah satu gunung di belakang haram. Dan alhamdulillah beberapa bulan yang lalu kita nginep di situ. Suruh naik ke situ, suruh manggil satu panggilan, dan dia tidak tahu apa yang dia panggil. Nabi Ismail itu tidak tahu, dan ternyata yang datang kuda. Jadi, dan tidaklah seluruh kuda-kuda yang ada di muka bumi ini kecuali menyahut panggilannya Nabi Ismail alaihissalam untuk mampu ditundukkan dan kemudian mampu digunakan oleh manusia. Maka di situ dikatakan al-wadi, orang yang mampu, orang yang pertama yang menundukkan kuda adalah Nabiullah Ismail alaihissalam. Dahulu liar, tidak bisa ditundukkan, dan kemudian Allah tundukkan. Maka kemudian juga ada kuda yang lain. Kuda yang pertama namanya Zadur Raqib. Kuda yang pertama itu namanya. Kuda pertama namanya Zadur Raqib. Siapakah kuda Zadur Raqib ini? Ya, jadi ketika itu orang-orang dari Azd, dari Amman, dari Oman, itu berkunjung ke Nabi Sulaiman. Jadi orang-orang soleh itu wajib dikunjungi. Orang-orang dulu pun juga seperti itu. Ini Nabi kunjung ke beliau. Ya, jadi orang-orang Azd waktu itu berkunjung ke beliau. Nah, waktu pulang bekalnya habis. Minta sama Nabi Sulaiman. Nah, ini yang nggak boleh. Nah, kalau mau kunjung sama orang soleh bawa bekal sendiri. Nah, ini bekalnya habis, maka minta sama Nabi Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman, kasih kita bekal yang dengannya kita mampu untuk menempuh perjalanan kita sampai aman. Ya, sampai aman. Maka selanjutnya Nabi Sulaiman pun memberikan satu kuda. Nah, di satu kuda Arab pertama yang ada di Arab itu kemudian meluas. Keturunannya ada namanya Hujais, keturunannya ada namanya banyak sekali. Nah,
Ikhwati fil azan wa jazakumullah. Sedikit tentang sejarah tadi, walaupun masih panjang, karena di sana ada kitab namanya Ghayatul Murad. Kitab namanya Ghayatul Murad, itu membahas tentang keturunan kuda, kudanya Nabi SAW dan kudanya sahabat SAW, sahabat radhiyallahu taala anhu. Tamam, itu untuk sejarah, dan kita langsung ke hukum ya, ke hukum. Hukum berkuda. Nah, ini agak sensitif ya. Hukum berkuda. Karena kita sudah tahu tadi yang awal jelas furusyah itu diambil dari kata faros. Faros itu kuda betina. Karena setiap furusyah yang tidak ada kudanya, gerakan furusyah, aktivitas furusyah yang nggak ada kudanya, maka kurang afdol. Maka dikatakan harus ada kudanya. Dan kemudian hukumnya ikhwati fil azan wa jazakumullah. Saya izin. Yang pertama adalah di mana Rasulullah mengatakan irmu wargabu, hendaklah kalian memanah dan menunggang kuda. Maka menunggang kuda ini secara hukum untuk kaum muslimin laki-laki hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah, wajib, sunnah, mubah, ya, makruh dan haram. Hukumnya 5 ini ada semua. Hukum berkuda ini 5 ini semua. Jangan kok langsung dipukul rata. Oh, ayo kita berkuda. Oh, hukumnya sunnah, hukumnya wajib, hukumnya ini. Tidak. Jangan sampai seperti itu. 5 hukum ini harus kita ketahui. Ya, sekali ini luput maka salah semuanya. Ya. Hukum sunnah kepada siapa? Sunnah kepada yang sudah balik, sudah mampu, ya, dan dia mampu, hukumnya sunnah, boleh. Hukumnya wajib kepada siapa? Wajib bagi yang sudah diperintahkan untuk amir, diperintahkan dari amir, ulil amrinya mengatakan kamu sekarang mewakili kaum muslimin untuk berlatih berkuda, maka hukumnya wajib. Karena sekarang sudah genting ini, di sana musuh sudah menyerang, hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Dan kemudian hukumnya sunnah, hukumnya mubah. Mubah untuk siapa? Mubah ini untuk anak-anak dan kaum muslimah, ini hukumnya mubah. Jadi jangan disamakan. Ibu-ibu, ummahat, ayo kita berkuda, sunnah, betul sunnah. Tapi sunnahnya siapa? Sunnahnya Rasulullah SAW, itu artinya ajarannya, ya, ajarannya, bukan hukum secara fikih. Karena hukum secara fikih dengan hukum ajaran itu berbeda, ya. Jadi ini hukum secara fikih. Ya, hukum secara fikih untuk ibu-ibu dan muslimah, ummahat, akhwat itu bukan sunnah, tapi mubah, boleh, ya, boleh saja. Karena tunggangannya perempuan itu bukan kuda. Tunggangannya perempuan itu apa? Tunggangan perempuan itu unta. Tunggangan perempuan itu unta. Dan kemudian kapan bisa menjadi sunnah? Kalau seandainya diniatkan untuk ibadah. Saya nyari sehatnya, ya, dengan segala bentuk ini ya ketentuan, ya, saya nyari sehatnya dan saya nyari mungkin ukhuwahnya, ya, dan tapi tentu semuanya dengan koridor-koridor yang syar'i sudah tetapkan. Nah, itu menjadi sunnah. Atau satu sisi menjadi sunnah untuk perempuan adalah merawat kuda, bukan berkuda. Ya, jadi merawat kuda, karena dahulu sahabiyah, ya, sahabiyah itu ketika ditinggalkan para sahabat berangkat, ya, melakukan misi, siapa yang ngurusi kudanya? Yes, istrinya. Jadi istrinya yang numbuk gandum sendiri, dan kemudian dari tumbukan gandum tadi, kaptulnya gandum itu diambil dan kemudian untuk merawat kudanya. Jadi perempuan itu secara fitrah, ya, secara fitrah itu sudah dia lebih telaten merawat dan ngopeni dibandingkan laki-laki. Maka untuk perempuan bagusnya merawat, karena nanti ketika suaminya punya kuda dan suaminya safar pergi kemana, yang ada di rumah siapa? Ya istrinya. Bingung, ini gimana, apa namanya, cara nyampur katule piye ini, kan nggak ngerti. Nah, itu secara fitrah sudah kita disandingkan ini
laki-laki digunakan untuk naik kuda, kalau sudah di rumah yang merawat istrinya. Maka dikatakan dalam kitab ya, dalam kitab Nukhbatu Aqdil Ajiyad, bedanya ini rahasia ya, rahasia yang saya kasihkan ke antum semuanya. Tapi nggak apa-apa, rahasia bagus ya. Karena sudah masuk ilmu. Ya. Bedanya kuda laki-laki, kuda-kuda jantan dan kuda perempuan itu, kuda-kuda jantan itu kalau sebelum dipakai harus dikasih makan. Karena ketika antum pakai dan belum dikasih makan, dia akan terus malas-malesan. Dikatakan di situ yadhabu nasyatahu. Ya. Dia nggak semangat ketika berlatih. Ya, itu kuda jantan. Maka harus dikasih makan dulu sebelum dilatih. Beda dengan kuda betina. Kuda betina itu secara fitrah ya, ketika sebelum dipakai dan belum dikasih makan itu sudah mau. Jadi kalau mepet ini belum sempat ngasih makan, pakai kuda betina untuk latihan. Karena dia secara fitrah ya, semangatnya dan moodnya ini lebih stabil dibandingkan kuda jantan. Kuda jantan kudu mangan sih. Kudu mangan sih. Kalau kuda betina masak dulu, bangun jam 2 masak dulu, sudah gerak dulu, nanti sarapannya bareng anak-anaknya. Kan seperti itu. Persis kayak manusia, luar biasa. Ya, itu perbedaannya ya. Nah, maka hukumnya untuk akhwat mubah sebenarnya ya, tapi dengan ketentuan kalau mau menjadi sunnah. Hukumnya makruh untuk siapa? Hukumnya makruh ya ketika sudah adzan dikumandangkan ya, ada amalan yang lebih mulia dibandingkan itu, menjawab sholat panggilan sholat itu lebih mulia, maka berkuda setelah adzan makruh hukumnya, makruh. Dan kemudian untuk yang tidak mampu itu makruh, bayar utangnya durung kok wis nduren ya. Nah, itu makruh hukum. Bayar utang dulu. Ya. Atau apa namanya? Selesaikan dulu, tunaikan dulu hak-haknya sebelum beli kuda. Ya, sebelum beli kuda tunaikan dulu hak-haknya. Maka itu hukumnya makruh bagi yang dia tidak mampu. Yang sudah mbah-mbah itu, "Mbah, ayo Mbah, sunah berkuda, Mbah." Ya enggak seperti itu. Dia tidak mampu. Ya, maka jangan disamaratakan lah. Tapi kalau orangnya kuat tidak masalah. Ya, seperti Uqbah bin Amir, masya Allah. Dan kemudian yang terakhir haram. Kapan kuda itu jadi haram? Ya pertama kalau dibeli, dinaiki untuk maksiat, untuk judi dan untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu menjadi haram. Dan begitu pula menjadi haram ketika, karena saya sebutkan tadi kuda ini kan menjadi senjata ya. Jadi nanti di zaman fitnah itu senjata-senjata harus dimusnahkan ya, karena dikatakan di sana barang siapa, Rasulullah bersabda, barang siapa yang mempunyai pedang hendaknya dipukulkan ke batu, fal yadribuha ala hajar, hendaknya dipukulkan ke batu sampai gompel semua. Biar apa? Biar pedangnya ini nggak bisa digunakan untuk membunuh kaum muslimin. Ya, terus begitu pula yang punya anak panah dipatahi semuanya, biar tidak digunakan untuk membunuh kaum muslimin. Itu ketika di zaman fitnah. Maka belajar berkuda ketika di zaman fitnah juga haram. Ya. Maka 5 hal ini harus terpenuhi semuanya. Ya, wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Jadi jangan disamaratakan. Ayo Mbah, sunnah ini berkuda, ayo ibu-ibu berkuda semuanya. Tidak seperti itu. Semuanya ada levelnya. Pak ikhwati fillah azan wa jazakumullah, itu yang mungkin kelihatannya masih banyak, cuman kalau waktunya kita gunakan untuk tanya jawab saja. Ini karena pertama kali kita buka bedah buku dan masih banyak, tapi karena nanti juga ada sesi tanya jawab dan teman-teman pun juga ada bentuk praktek ya nanti ya. Itu saya akhiri dengan adab terakhir ya. Adab terakhir bagi penunggang kuda yang tidak boleh luput juga bagi kaum muslimin. Apa itu? Ini penting sekali. Allah Ta'ala bagi teman-teman yang tahu konsep ini, maka insya Allah hatinya pun juga akan tenang. Ya. Maka di sana ada salah satu hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari juga, riwayat Jarir bin Abdullah.
Jarir bin Abdillah ini orang yang ganteng, sahabat ganteng, dan bau wanginya dari jauh sudah tercium. Ya. Jadi beliau tinggi juga, ya, ini bahasanya kalah lah mungkin. Ya, artis-artis hari ini tuh kalah. Jadi tinggi, dan kemudian ketika mau diutus oleh Rasulullah SAW ke Yaman, jadi di Yaman ini ada satu Bani Tha'labah kalau tidak salah. Salah satu Bani Tha'labah, mereka ini sudah diperingati untuk enggak boleh nyembah berhala, tapi enggak mau nyembah berhala terus ya. Maka diperintahkan sama Rasulullah untuk berangkat ke sana. Nah, Jarir bin Abdillah karena saking tingginya dia, kakinya pun juga kadang sampai menyentuh tanah ketika beberapa kuda yang dinaiki. Ya. Jadi banyak sekali riwayat sahabat yang tinggi dan ketika naik kuda kalau nggak pakai pelana kakinya nyentuh tanah, itu banyak. Salah satunya Jarir bin Abdillah. Maka mengadu kepada Rasulullah SAW. Mengadu, ya Rasulullah, inilah athbutu alal khail. Wahai Rasulullah, saya ini gontai, ya, selalu goyah di atas kuda, nggak bisa kuat cengkeramannya. Ya, maka berikanlah saya satu amalan. Maka di situ Rasulullah hadir di situ dan kemudian menghadap di hadapannya. Nah, ini amalan ya. Amalan bagi yang punya santri yang ngelatih ya. Rasulullah hadir di situ kemudian menepuk dadanya Jarir bin Abdullah, menepuk seperti ini. Ditepuk hatta bada athara asabihi, sampai ditepuknya ini terlihat bekas-bekas dari jarinya Rasulullah, saking seringnya ditepuk. Ya, ditepuk dan kemudian didoakan Allahumma tsabbithu waj'alhu hadiyan mahdiyah. Ya Allah, kuatkanlah dia, tegarkanlah dia, dan kemudian jadikanlah dia orang yang selalu dalam petunjuk dan selalu seorang yang selalu memberi petunjuk dan dalam petunjuk. Ya. Maka di situ dikatakan wallahi inni la'aqau ba'dahu au kama qala. Dan demi Allah ya, setelah doanya Rasulullah SAW itu aku tidak pernah jatuh dari atas kuda. Ya. Jadi itu doa. Maka di sini Syekh Ali Al-Musnidi mengatakan ini catatan penting bahwasanya seseorang ketika tahu orang berkuda, tahu seseorang dalam kondisi sulit atau seseorang mendapati satu hal yang sulit, ini bisa dijadikan satu wirid, satu amalan. Ya, enggak hanya berkuda. Ya Allah, kuatkanlah aku. Ya Allah, tsabbitni waj'alni hadiyan mahdiyah. Tapi yang lebih utama apa? Ini paling penting. Yang lebih utama adalah yang mendoakan orang lain. Karena situ yang mendoakan siapa? Rasulullah. Maka ketika seseorang punya kuda dan kemudian orang lain lihat nonton kuda dinaiki sama miliknya, antum bersihkan dulu hati antum. Dengan apa? Tadi doanya Rasulullah, Allahumma tsabbithu waj'alhu hadiyan mahdiyah. Ya Allah, kuatkanlah dia, tegarkanlah dia, dan jadikanlah dia dalam petunjuk, memberi petunjuk dan dalam petunjuk. Nah, itu sunnahnya seperti itu. Oh coba, ciklo, jatuh, miring, jangan seperti itu. Doakan dulu. Jadi itu sudah bahasanya kaidah seorang kesatria penunggang kuda itu wiridnya harus kuat. Ya, itu wirid bagi diri sendiri, orang lain yang menonton juga didoakan. Allahumma tsabbithu waj'alhu hadiyan mahdiyah. Allahumma tsabbithu waj'alhu hadiyan mahdiyah. Itu mensucikan hati. Ya, mensucikan hati. Bagaimana seseorang ini senang ketika saudara muslimnya juga senang, dan begitu pula senang ketika seseorang muslim itu selalu dalam petunjuk. Ya. Siapa yang nggak suka? Maksudnya orang ini kan senang ya, berkuda, senang dalam keadaan ya baik, itu kan siapa yang nggak senang? Maka ini sebagai standar ya, standar hati seseorang penunggang kuda, kesatria, itu tidak boleh punya hasad dalam dirinya. Ya, harus bersih. Ada orang naik kuda, doakan dia. Ya. Oh ternyata kudanya ini untuk kudanya ini belum untuk di jalan Allah, bisa doakan aja.
Allahumma tsabbithu waj'alhu hadiyan mahdiya. Ya Allah, semoga dia dikuatkan dari kudanya, semoga kudanya itu dia dapat rezeki dari hal yang lain, semoga dia dapat petunjuk dan kudanya tidak digunakan untuk maksiat. Tuh. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Allahumma tsabbithu waj'alhu hadiyan mahdiya. Allahumma tsabbithu waj'alhu hadiyan mahdiya. Ini penting ya, karena kuda ini makhluk dan kuda lambang keindahan. Ketika antum melihat pandangan mata antum terlalu kuat, kuda ini juga akan ada efeknya. Penunggangnya pun juga beresiko ya, kena pandangan mata seseorang. Maka sering-seringlah berdoa. Masya Allah, la quwata illa billah, Allahumma tsabbithu waj'alhu hadiyan mahdiya, Allahumma barik fihi, Allahumma barik fi hadzal khair. Itu kunci untuk seluruh hal yang ada di Furusiah, dan ini insya Allah yang bisa kami sampaikan karena sudah cukup lama ya. Nanti insya Allah setelah ini kita tanya jawab saja ya, tanya jawab ada waktu 20 menit dan kemudian nanti kita bisa praktek lah, karena siapa tahu nanti antum mau beli kuda dan pengen amin ya, karena kita ini kan masih di fase batu loncatan, belum sampai puncak. Karena nanti pasti suatu saat akan sampai puncak ya. Dahulu puncaknya ada di zaman Mamluk ya, sekarang wallahu ta'ala puncaknya mungkin akan di zamannya Imam Mahdi ya. Tapi wallahu ta'ala alam, kita ini baru meniti ya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, siapa tahu nanti kita mau belajar mukanya, matanya, telinganya, dan macam-macam. Saya cukupkan sekian. من بنات الريح لي صفرا جفول، كأنها ظبي الفلا بجفالها، من وقت الخيال عساف الخيول.